Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas untuk melanjutkan pembelajaran yang akan kita bahas nantinya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih terdahulu. Di doa akan saya pimpin, berdoa dengan hati masing-masing ya anak-anak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah anak-anak sudah membaca apa yang Bapak Guru sampaikan kemarin? Bagaimana? Oh, belum ya? Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran matematika bab 8, yaitu tentang bangun datar. Adapun nantinya pembelajaran kita akan membahas tentang seputar bangun datar. Nah, adapun tujuannya yaitu anak-anak, tujuannya di sini kita yang pertama yaitu mengenal tentang segitiga, segi empat dan lingkaran, dan yang kedua yaitu mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Nah, oke anak-anak, masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu mengenal tentang segitiga, segi empat dan lingkaran. Nah, ini sudah Bapak berikan contohnya. Yang pertama itu bentuk lingkaran. Dapat dilihat ya, bentuk lingkaran itu melingkar tanpa adanya sudut, itu disebut lingkaran. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk segi empat. Kenapa bisa disebut segi empat? Dikarenakan sisinya ada empat, yaitu 1, 2, 3, 4. Makanya disebut segi empat. Nah, yang terakhir yaitu ada segitiga. Kenapa bisa disebut segitiga? Karena memiliki 3 sisi, yaitu 1, 2, 3. Nah, dari 3 bentuk ini bagaimana anak-anak, apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai bentuk-bentuk dari bangun datar ini? Tidak ada, sudah paham semuanya ya. Nah, jadi Bapak di sini meminta anak-anak untuk mengamati ketiga bentuk ini. Nah, yang pertama ada bentuk lingkaran, segi empat, dan segitiga. Nah, untuk anak-anak dicermati dulu bentuk-bentuknya ini seperti bagaimana sisinya, ada berapa. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Nah, bagaimana ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya, siapa itu? Doni. Bagaimana Doni? Oh, pertanyaan tentang segi empat itu ada berapa? Ada bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, bentuk dari segi empat yaitu mempunyai 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 sisi ini itu disebut segi empat karena mempunyai 4 sisi. Gimana? Oh, contoh bendanya, contoh realnya. Contoh bendanya ada banyak. Seperti almari mempunyai 4 sisi, pintu, itu mempunyai 4 sisi. Adapun buku kalian yang pakai itu 4 sisi. Nah, bagaimana? Sudah paham? Sudah. Bagaimana yang lain? Oke, sudah paham. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak bisa berkumpul, membuat kelompok, saling membantu temannya bagaimana bentuk segi ruang, bentuk segi empat lingkaran. Silakan berkelompok dulu ya. Nantinya jika sudah berkelompok akan Bapak tanya satu persatu dari kelompok tersebut. Nah, bagaimana? Sudah kan? Sekarang anak-anak bisa mencoba membuat bentuk-bentuk bangun datar di buku masing-masing, sesuai kelompok masing-masing, dan setiap anak harus membuat satu, entah itu lingkaran, segi empat, ataupun segitiga. Oke, silakan anak-anak membuat dulu. Oke, sudah anak-anak.
Alhamdulillah. Jadi dari ketiga bentuk ini, bentuk yang paling mudah diingat yaitu adalah lingkaran, karena tidak mempunyai sisi atau hanya istilahnya bentuknya bundar seperti bola kasti atau bola basket. Oke, sekarang Bapak ingin dari salah satu perwakilan kelompok menjelaskan bagaimana penjelasan tentang bentuk bangun datar tersebut, yaitu kelompok 1 ada Vika. Vika, bagaimana penjelasan tentang segi 4? Oh, bagus sekali. Segi 4 mempunyai 4 sisi, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Contohnya seperti apa? Oh, lemari, TV, ya bagus, paham. Sekarang kelompok 5, bagaimana? Kelompok 5, apabila siapa ini? Oh, ada Lutfi. Bagaimana Lutfi? Apakah bisa dijelaskan bagaimana itu lingkaran? Wah, bagus sekali, lingkaran tidak mempunyai sisi atau istilahnya gambarnya bulat. Nah, bagi anak-anak, mungkin cukup sekian dari Bapak, karena juga anak-anak sudah paham, sudah menguasai materi tentang bentuk bangun datar. Nah, di buku anak-anak ada tugas atau ada uji kompetensi tersebut, ulangan tersebut bisa dikerjakan di rumah masing-masing ataupun dikerjakan secara berkelompok di rumah masing-masing. Nanti minggu depan akan Bapak tanyakan lagi atau mereview dari materi yang tadi untuk pemahaman yang lebih lanjut. Oke, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada materi yang kurang paham, kita lanjutkan minggu depan. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.